Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana reaksi dia jika kamu tiba-tiba datang menghubungi dia ataupun menghampiri dia. Oke, kita boleh kalian fokuskan pada seseorang yang saat ini sedang tidak ada komunikasi, atau kalian sudah break, atau kalian sudah berpisah ya. Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia. Jadi bagaimana reaksi dia jika kamu tiba-tiba menghubungi dia kembali, atau tiba-tiba kamu datang padanya. Oh iya, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Bisa jadi ternyata pembacaan ini tentang dia atau pembacaan ini tentang kamu. Jadi kalian kondisikan aja situasinya. Oke. Bagaimana reaksi dia jika kamu tiba-tiba datang menghubungi dia atau datang menghampiri dia? Oke, jadi memang kalau ini kartunya Five of Wands ya, di sini kayaknya kamu memang pengen untuk bertindak ya, untuk mendapatkan perhatian dia lagi, untuk ya mungkin balikan lagi seperti itu, memberikan dia kesempatan lagi, atau kamu meminta kesempatan kepada dia untuk kembali lagi seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu melihat dia, loh kok kayaknya di sisi dia tuh banyak ternyata orang-orang yang suka sama dia, dan di sini kamu takut akan akan kehilangan dia. Kamu takut bahwa dia benar-benar akan dimiliki oleh orang lain. Jadi di sini kamu ingin segera bertindak untuk menarik dia kembali ke sisi kamu, untuk mendapatkan perhatian dia di sini. Perhatian dia lagi di sini. Tapi aku saranin di sini kalian harus hati-hati atas tindakan kalian, jangan ceroboh. Pakailah strategi, buatlah rencana yang taktik yang bagus gitu ya. Karena aku lihat di sini kalian akan terlalu berlebihan secara emosional ya. Jadi jangan sampai kalian berlebihan secara emosional kamu. Hati-hati, karena hal ini mungkin akan membuat si dia ini justru malah putus asa daripada kembali memperhatikan kamu seperti itu ya. Hati-hati. Entah apa ya, tapi mungkin bisa jadi kalau kamu pakai emosi takutnya dia makin insecure sama kamu, atau mungkin malah justru ilfeel sama kamu ya. Tergantung dari kenapa kalian bisa berpisah ini ya, situasinya karena apa. Dan hati-hati juga karena aku lihat di sini kamu memang orangnya emosional ya. Kamu orangnya emosional, jadi hati-hatilah dengan argumen atau konflik yang akan terjadi. Karena di sini aku lihat kamu itu gampang banget terpancing dengan hal-hal yang sepele, dan aku lihat dia ini orangnya memang terlalu sensitif banget, gampang banget ngerasa kesindir atau ngerasa terpojok gitu, saking sensitifnya ya. Bahkan dengan hal-hal kecil aja kalian itu bisa bertengkar, bahkan bisa beradu argumen jadi besar seperti itu ya. Jadi hati-hati, aku saranin. Dan di sini aku lihat argumen-argumen atau perselisihan yang tidak terlihat serius, justru malah hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan kamu dengan dia.
Jadi cobalah untuk berpikir rasional ya, dan menganalisis apakah yang kalian pertengkarkan sebenarnya. Jadi terakhir kalian bertengkar itu ada apa, jangan diungkit lagi, itu maksudnya ya. Dan kalaupun nanti ternyata beneran kalian bertindak, hindari argumen-argumen ataupun konflik-konflik hal-hal kecil apapun itu, coba dihindari ya, karena aku lihat di sini memang orang ini terlalu sensitif. Dan aku lihat juga nggak usah terlalu serius banget dengan segala sesuatu ya. Jadi hal-hal kecil tuh nggak usah dibuat serius lah gitu ya. Santai aja, relax, enjoy gitu, menikmati, saling menghargai, saling memahami, saling terbuka, itu sih yang penting. Karena di sini aku lihat walaupun kalian misalkan kalian kayak bercanda, tapi itu kayak dibawa serius gitu loh ya. Jadi makanya aku bilang hal-hal kecil yang terlihat tidak penting justru malah itu yang jadinya menjadi argumen yang besar di hubungan kalian. Hati-hati ya. Dan ketika kamu tiba-tiba datang, jujur sebenarnya dia ngerasa takut ya. Takut karena gini, dia takut melakukan suatu kesalahan yang sama seperti yang dulu. Jadi takut ini akan terulang lagi gitu. Masalah kalian yang dulu itu akan terulang lagi, entah apa. Yaitu misalkan kayak argumen-argumen kecil, tahu-tahu udah jadi besar aja karena sering kalian perdebatkan, sering kalian ungkit lagi itu. Nah, dia takut di situ. Kalau kamu datang tiba-tiba sekarang ya, tiba-tiba datang sekarang, takutnya kamu akan mengungkit-ungkit masa lalu atau kamu akan beradu argumen lagi dengan dia. Jadi saat ini tuh dia apa ya, mungkin akan mengabaikan kamu gitu ya. Mungkin dia akan mengabaikan kamu karena itu tadi, dia masih takut. Kalaupun dia mungkin mau misalkan kamu chat dia gitu ya mungkin hanya sekedar aja gitu, dia tidak mau lebih dalam. Karena aku lihat di sini kayak dia memang lagi memberikan batasan sama kamu seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia lagi sibuk dengan pemikiran dia sendiri, entah apa yang dia pikirin ya, mungkin tentang hubungan kalian ini yang kenapa sih selalu halangan rintangannya cuman karena adu argumen doang kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalau untuk hubungan, aku lihat di sini masih dalam pemikiran dia, masih berkelut lah di pikiran dia kayak gitu ya. Dia masih kayak ada ketakutan, keraguan untuk bisa menjalin lagi hubungan dengan kamu atau welcome lagi ke kamu seperti itu. Dia masih ada apa ya, masih ada ketakutan di sini. Dan kalaupun misal kamu mau datang, berarti kamu kan ingin memperbaiki hubungan nih dengan dia ya, untuk kamu pengen membuat hubungan kalian berhasil nih ya. Tapi aku lihat kayaknya ya dari dianya sih ya, dari dianya kayaknya yang bermasalah. Karena itu tadi, masih pemikirannya itu masih ketakutan untuk terulang lagi ya, ketakutan akan terulang lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu gitu, itu akan terulang lagi. Dan mungkin ini tuh memang udah sering terulang lagi. Di awal datang oke, bahagia, tahu-tahu di pertengahan kalian lagi berbincang-bincang mempermasalahkan hal di masa lalu, akhirnya terungkit lagi. Jadi sebenarnya itu hanya masa lalu, tapi karena diungkit lagi akhirnya jadi debat argumen seperti itu ya. Jadi kalau aku melihat sih dari sisi dianya ini memang butuh bantuan untuk ada seseorang yang meyakinkan dia atau membantu dia untuk meyakinkan bahwa jalin hubungan itu nggak segampang itu. Memang harus ada kerjasama harus ada kerjasama dari kedua belah pihak kayak gitu ya. Jadi harus ada perjuangan dan harus sama-sama mau berkorban kayak gitu ya. Aku lihat sih itu sih. Dan satu lagi di sini pesannya adalah memang harus ada sama-sama ini ya, apa itu namanya, sama-sama mau bekerja dalam suatu kekreatifan ya. Jadi harus ada saling kreatif gitu di dalam hubungan gitu. Jadi misalkan gini, ketika kalian
hari ini bingung mau ngapain gitu ya, harus ada inisiatif dari pasangan. Oh kita jalan-jalan yuk, oh kita main games yuk atau apa gitu ya. Karena di sini aku lihat memang kamu sama dia ini apa ya, hubungan itu monoton kayak gitu ya. Makanya di sini Three of Pentacles kalian disuruh lebih kreatif ya. Mungkin inilah ya yang ngebuat hubungan kalian itu nggak nggak berkembang, karena memang dari kalian itu apa ya, kaku banget ya. Apa sih namanya tuh ya, nggak ada inisiatifnya, nggak ada kreatifnya untuk membuat hubungan ini lebih apa ya, lebih berwarna, lebih asik gitu ya. Pokoknya intinya hubungan kalian ini memang monoton. Inilah yang membuat kalian terkadang bosan ya. Terus ya hubungannya cuma stuck gini-gini aja kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini masih shock ya atas perpisahan kalian terakhir. Entah apa, mungkin karena ada masalah yang cukup besar, akhirnya tiba-tiba kalian putus, akhirnya kalian menarik diri gitu, atau mungkin tiba-tiba aja nggak ada masalah, atau ya biasa aja gitu ya. Tahu-tahu udah nggak ada komunikasi, udah sama-sama ngilang, tahu-tahu seperti itu. Jadi masih ada rasa shock dari dia. Dan aku lihat di sini ini ada hubungannya dengan perpisahan karena adanya kebencian, ada traumatik, atau ya karena pengkhianatan seperti itu ya. Tapi di satu sisi masih ada yang setia. Oh gini, bisa jadi orang yang kamu tuju ini sebenarnya orangnya setia, tapi karena kamu mungkin orangnya itu apa namanya, tukang selingkuh bisa jadi seperti itu ya, suka berkhianat sama dia, jadi makanya dia berperilaku seperti ini ya. Jadi kayak masih menarik diri, dia takut gitu ya, dia takut gagal lagi ya, dia belum bisa merubah perilaku kamu gitu, atau dia merasa meragukan ya kamu bisa berubah perilakunya. Seperti itu sih kalau aku lihat. Dia intinya di sini dia masih shock kalau sampai sekarang. Untuk sampai sekarang dia masih shock, dia masih apa ya, masih belum bisa deh terbuka sama kamu. Seperti itu kalau aku lihat. Oke, kemudian ada Knight of Wands. Oke, bentar deh. Dari Ten of Swords ini juga berarti gini nih, kayaknya cara atau taktik kamu yang akan kamu berikan kepada dia adalah kamu itu kayak mau menunjukkan hal-hal yang mendramatisir, atau kamu itu terlalu dramatis gitu ya ketika nanti kamu mau apa namanya, menghubungi dia lagi atau memperbaiki hubungan dia lagi dengan dia lagi. Jadi kamu mencoba untuk berlomba-lomba mencari perhatian dia, karena kan kamu tahu nih dia ini banyak juga yang suka kayak gitu ya. Nah jadi kamu kayaknya mau berlomba-lomba untuk mencari perhatian dia, dan seolah-olah kamu itu bertindak sebagai korban di dalam hubungan. Nah inilah yang menjadi masalah di hubungan kalian, akhirnya gagal untuk merubah perilaku kamu ya terhadap dia, dan inilah akhirnya yang menjadi tantangan terakhir bagi hubungan kalian. Sulit ya, sulit. Kalau kamu masih mendramatisir, atau ya kalian kayak agresif bisa dibilang ya, agresif kayak gini, justru malah akan menambah ketakutan bagi si dia ini gitu. Tapi kalau aku lihat dari Knight of Wands, sebenarnya orang ini mandiri ya. Orang ini tuh mandiri. Orang ini tuh punya power. Orang ini tuh kuat. Orang ini tuh apa ya, berani ya. Orang ini berani. Jadi mungkin kamu akan sulit sih untuk menaklukkan dia, karena dia ini orangnya independen. Jadi biasanya kalau orang yang independen, kalau dia udah mendapatkan suatu kekecewaan dari seseorang, maka itu akan menjadi suatu traumatik, atau itu bisa menjadi suatu pelajaran yang akan selalu dia ingat ya, karena orang ini independen gitu.
Dan sekali dia sudah mendapatkan rasa traumatik itu, mungkin di awal dia akan welcome ya, dia akan memperlihatkan kalau bahwa dia itu kayak nggak ada masalah sama kamu, baik-baik aja. Tapi hati-hati, karena kalau orang independen biasanya dia impulsif ya, jadi dia akan mengambil tindakan pengabaian. Jadi ketika kamu datang dia akan welcome gitu ya, kayak nggak ada masalah. Tapi ketika traumatik itu tiba-tiba keluar, rasa traumatik itu tiba-tiba kepikiran sama dia, terus ya udah, dia akan merubah mood dia gitu ya. Karena Knight of Wands ini orangnya memang moodian, orangnya itu impulsif, dia akan bergerak sesuai dengan mood dia, keinginan dia gitu. Jadi makanya kalau kayak gini berarti kadangan hubungan kamu dengan dia itu suka adet-adetan, suka on off ya, putus nyambung. Kemudian Three of Cups. Jadi kenapa kalian ini bisa berpisah itu karena ada pihak ketiga yang memang ingin menyabotase hubungan kalian, ingin hubungan ini tuh berakhir. Ada pihak ketiga, entah ini selingkuhan, entah ini keluarga, entah ini orang tua, tapi ada seseorang yang nampaknya itu dari pihak ketiga kalian ya, yang menyebarkan gosip atau rumor dalam usaha mereka untuk merusak hubungan kamu dengan dia. Dan kalau aku lihat sih di sini, orang yang memberikan rumor ini punya sifat yang memang ketika dia datang itu sopan banget. Dia menunjukkan sikapnya yang sopan ya. Dia mungkin juga merayu entah ini kamu atau dia ya, kamu kayaknya yang mau datang ini ya, itu ya, merayu kalian salah satu dari kalian siapa nih. Nah kemudian ya udah, dia menanamkan gosip-gosip rumor itu. Apalagi kalau Knight of Wands ini kan menandakan memang hubungan kalian itu suka datang dan pergi ya, dan itu cepat berlalu ya. Ketika datang memang bergairah, tapi cepat juga berlalu dengan cepat gitu ya. Tahu-tahu baru aja berapa hari, tahu-tahu udah ngilang koneksinya, seperti itu ya. Jadi inilah yang akan kamu dapatkan dari reaksi dia ketika kamu tiba-tiba datang ya. Ada mungkin sebagian yang akan welcome, tapi bukan yang deep talk gitu, enggak, tapi kayak cuman kayak misalkan kamu lagi ngapain, oh ya ada apa, paling gitu doang ya. Jadi cuman kayak say hello gitu doang, terus dijawab say hello. Abis itu kalau ngomongin masalah yang lain mungkin dia tidak akan menjawabnya, seperti itu. Karena aku lihat di sini dia masih ada rasa traumatik yang terjadi di hubungan kalian, seperti itu. Aku rasa gitu aja ya. Jadi apakah kalian pantas atau harus atau tidak untuk datang menghubungi dia atau datang menghampiri dia? Sebaiknya ya, sebaiknya. Kalau misalkan dia pun memberikan kamu sikap yang seperti ini, apa tindakan kamu? Sebaiknya datang atau tidak nih? The heart of the matter, there is more going on that meet the eye. Jadi gini, kamu harus lihat dulu inti permasalahannya ya di dalam hubungan kalian. Apa sih ya masalahnya ini? Kemudian kalian berikan perhatian dalam masalah itu ya. Karena gini, kayaknya itu entah ini kamu yang mau ngedatengin dia tuh kayaknya ingin menutup masalah yang mengakar di hubungan ini, sedangkan di sini dia ingin menyelesaikan masalah yang mengakar di hubungan. Jadi kalian ini tidak satu pemikiran. Makanya ketika kamu tiba-tiba datang sama dia, kamu tidak memberikan solusi buat dia, maka itu tidak akan dia terima
gitu. Jadi intinya di sini kamu harus mencari dulu inti permasalahan dari hubungan kalian, kemudian buat solusinya, baru mungkin dia akan welcome gitu ya. Mungkin dia akan terus merespon kamu. Tapi kalau kamu cuma datang karena impulsif, karena pengen aja datang, pengen aja ngecek, pengen aja coba-coba untuk datang kayak gitu, ya reaksi dia mungkin hanya sekedar say hello, habis itu udah dia akan tutup komunikasi itu, atau dia tidak akan memberikan reaksi lebih panjang seperti itu. Karena di sini aku lihat bagi kamu yang memang sengaja impulsif aja datang ke dia gitu ya, cuman pengen coba-coba datang, atau ya apakah dia ini masih mau komunikasi sama kamu, apakah masih mau ngerespon kamu gitu ya, kamu cuma datang mau ngetes gitu aja. Aku lihat ya, kalau cuman untuk sekedar say hello mungkin akan dia jawab, tapi kalau misalkan kamu tidak memberikan, atau kamu pun sama sekali sebenarnya tidak tahu inti permasalahan dari masalah kalian ini dan tidak membawakan suatu solusi untuk hubungan kalian, aku lihat nggak ada cerita lebih lanjut seperti itu ya. Karena di sini pesannya adalah kalian harus cari inti permasalahan dari hubungan kalian seperti itu. Dan kemudian harus lebih banyak, ketika kalian sudah mendapatkan inti permasalahan dari hubungan kalian, kalian harus lebih banyak memberikan hal-hal yang berfokus pada masalah ini, dan carilah solusinya seperti itu sih ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Jadi ke-12 zodiak ada semua di pembacaan ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Karena pembacaan ini juga general, jadi tidak akan semuanya cocok pada pembacaan ini. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.